Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, aku ucapin selamat datang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa yang terjadi di Kota Tarakan, tepatnya di Kalimantan Timur. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi peristiwa kerusuhan yang lebih besar. Nah, latar belakang daripada peristiwa kerusuhan ini itu dikenal dengan kerusuhan Tarakan atau konflik Tarakan yang melibatkan antara dua kelompok pemuda yang ada di sana. Mau tahu bagaimana kronologinya dan juga ending daripada konflik ini? Untuk itu kita masuk ke dalam videonya. Untuk teman-teman yang subscribe, mohon subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari teman cerita. Iya. Masa mana, Bang? Pada tanggal 26 September tahun 2010 terjadi perselisihan antara dua kelompok pemuda yang terjadi di perumahan Juwata Permai. Peristiwa ini kemudian mengakibatkan salah seorang pemuda yang bernama Abdul Rahmansyah itu terluka di telapak tangannya. Abdul Rahmansyah ini kemudian pulang ke keluarganya untuk meminta bantuan kepada keluarganya agar mengantarkan dia ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Abdullah yang merupakan ayah dari Abdul Rahmansyah ini kemudian bersama dengan beberapa orang lainnya menggunakan senjata tajam berupa parang, mandau, dan lain sebagainya bergegas mencari pelaku pengeroyokan yang mengeroyok Abdul Rahmansyah. Abdullah bersama teman-temannya kemudian mendatangi sebuah rumah yang diduga sebagai salah satu pelaku pengeroyokan Abdul Rahmansyah. Sang pemilik rumah yang menyadari dirinya akan diserang oleh Abdullah ini kemudian mempersenjatai dirinya dengan benda-benda tajam seperti badik dan juga parang. Berdasarkan informasi, peristiwa ini melibatkan antara dua suku besar di sana. Yang pertama ada suku Tidung di bawah kendali Abdullah dan juga suku Bugis Leta. Dalam peristiwa ini sekitar 50 orang suku Tidung itu menyerang perumahan Korpri. Di sana suku Tidung itu berhadapan dengan suku Bugis Leta. Dari peristiwa ini kemudian diakhiri dengan tewasnya Abdullah. Pada tanggal 27 September tahun 2010, tepatnya pada jam 5 dini hari waktu Indonesia Tengah, terjadi pula aksi pembakaran rumah milik Syarifuddin yang merupakan warga dari suku Bugis Leta. Peristiwa dari pertikaian antara dua kelompok pemuda ini kemudian meluas menjadi sebuah kerusuhan yang bernuansa rasial. Peristiwa-peristiwa yang besar pun terjadi pada tanggal-tanggal selanjutnya atau di hari-hari selanjutnya. Banyak sekali aksi pembakaran rumah yang terjadi, bentrokan di mana-mana, dan juga pertikaian yang sangat meluas. Seperti yang dialami oleh Samsul Tani yang merupakan salah seorang warga dari suku Bugis Leta ini. Ia dikeroyok sama beberapa orang dari suku Tidung yang ada di Tarakan. Peristiwa ini teman-teman diawali dari pengeroyokan Abdul Rahmansyah yang terjadi di beberapa saat belakangan itu. Ditambah lagi dengan terbunuhnya sang ayah yang terjadi pada konflik selanjutnya. Pada jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, personel gabungan dari Polres Tarakan diperbentukan untuk mengamankan lokasi pertikaian atau lokasi kerusuhan. Di hari yang sama pada jam 8 malam sampai jam 10 malam berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh unsur Pemda setempat seperti Wali Kota Tarakan, Sekda Tarakan, Dandim Tarakan, Intel Polda Kaltim, serta perwakilan dari suku Tidung dan juga suku Bugis Leta. Dari pertemuan ini kemudian disepakati bahwa peristiwa yang terjadi itu merupakan masalah individual yang perlu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun bagi pihak-pihak yang terkait, peristiwa ini kemudian diserahkan pada proses hukum yang berlaku. Di saat itu pula, polisi kemudian mencari para pelaku pembunuhan Abdullah dan juga pelaku atau dalang di balik peristiwa yang terjadi yang menyebabkan kerusuhan Tarakan ini terjadi.
tanggal 28 September tahun 2010 itu banyak sekali orang-orang atau pelaku-pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka ini diduga sebagai otak atau dalang di balik kerusuhan tarakan yang terjadi di sana. Namun pada tanggal 29 September tahun 2010 kerusuhan ini atau pertikaian ini kemudian mencuat lebih besar lagi menjadi gelombang arus daripada peristiwa yang bernuansa rasial yang lebih besar. Akibat kerusuhan ini, suasana kota Tarakan itu menjadi mencekam. Warga-warga di penjuru Tarakan kemudian berbondong-bondong untuk pergi mengungsi keluar daripada Tarakan yang saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Suasana kota Tarakan, Kalimantan Timur pasca perseteruan masih mencekam. Warga dari suku asli Kalimantan yakni etnis Tidung turun ke jalan dengan senjata terhunus. Titik-titik dari pengungsian ini itu ada di Yonif G13 Raja Alam, Juwata Permai, Bandara Juwata, dan Lanut. Berdasarkan informasi beredar, jumlah pengungsi yang ada saat itu sekitar 40.170 jiwa. Menyikapi hal ini, Gubernur Kaltim saat itu kemudian membawa dua kelompok ini, yaitu kelompok dari suku Tidung dan juga kelompok dari suku Bugis Leta untuk memediasi atau melakukan proses perundingan di mana mereka akan mencapai sebuah perdamaian. Upaya perdamaian yang dilakukan ini berjalan lancar. Orang-orang yang tadinya mengungsi keluar Tarakan kemudian dikembalikan lagi ke Tarakan dan dianjurkan untuk berkehidupan normal. Dan orang-orang yang dianggap sebagai otak di balik kerusuhan Tarakan ini itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintahan pada saat itu. Ya, ini kita lihat pemirsa, kesepakatan damai dicapai setelah pihak pejabat daerah yang memfasilitasi mempertemukan dua kelompok yang bertikai. Pertemuan berlangsung di ruang rapat VIP Bandara Internasional Juwata Tarakan. Dari kerusuhan Tarakan ini yang terjadi pada tanggal 26 September tahun 2010, banyak sekali korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Rumah-rumah yang dibakar, banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Berdasarkan informasi, sekitar 500 korban jiwa yang gugur pada saat peristiwa kerusuhan Tarakan ini. Dan mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan ke teman-teman semua terkait dengan konflik Tarakan yang terjadi pada tahun 2010. Dan mungkin teman-teman punya referensi yang lebih lengkap daripada referensi yang aku tawarkan ke teman-teman dalam channel ini. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Mungkin itu saja. Berlebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.